Inilah yang terjadi jika kalian terlalu fanatik dan tidak berilmu mengenai agama kalian. Saya bunuh putri saya supaya dia masuk surga. Itulah yang diucapkan Muhammad Qodad Al-Faul Kiram alias Afan setelah ia anaknya AZ yang masih berusia 9 tahun. Ia yakin perbuatan itu dilakukannya untuk menyelamatkan korban dari kehidupan dunia yang kacau supaya mati syahid. Afan menikah dengan Devi Sulastri, perempuan yang dikenalnya di sebuah tempat hiburan di Surabaya. Dari pernikahan tersebut lahirlah AZ. Melihat latar belakang orang tuanya sudah bisa ditebak anak ini pasti nggak terurus. Afan dan Devi dilanda masalah ekonomi. Untuk menghidupi keluarga saja, Afan menjadi bakul narkoboy. Dia aja ketangkepnya pas lagi pesta narkoboy. Afan harus mendekam di lapas Tulungagung selama 5 tahun. Narkoboy tak hanya membuatnya dikurung, tapi juga membuat otaknya nyungsep. Lepas masa hukuman, ia dibawa keluarganya ke RSJ Lawang untuk diobati. Karena pengobatan di Lawang dirasa kurang manjur, kemudian Afan dipondokkan ke sebuah pesantren yang sering menangani pecandu miring. Ia cukup kerasan di tempat itu dan setelah 2 tahun ia mulai banyak berubah lebih waras. Akhirnya keluarga membawanya pulang. Selama liku-liku tersebut, rumah tangga Afan berantakan. Istrinya cari uang dengan menjadi wanita malam ditambah minum obat enak. Keluarga macam apa ini? Putrinya AZ untungnya diselamatkan oleh kakak iparnya Agus beserta istri dikirim ke pesantren sejak umur 3 tahun. Hidup Afan dan Devi yang awut-awutan nyatanya terjadi pula pada anaknya. Di pesantren, AZ dikenal sulit diatur dan sangat dominan. Ia suka mengintimidasi kawannya apabila ia tidak suka. Seminggu sebelum Idul Fitri 2023, Afan dan Devi akhirnya dipersatukan lagi. Mereka dinikahkan ulang dan saat itu Afan dan Devi tampak mesra, seolah-olah segalanya bakal baik-baik saja. Namun, kemesraan itu ternyata cuma ilusi. Tidak ada perubahan seperti yang diharapkan. Devi tetap bekerja seperti itu, sementara Afan diam-diam merasa semakin kecewa. Ia khawatir pada anaknya jika terus hidup seperti itu. Hingga ia berencana mengakhiri masa dunia anaknya. Afan mulai mencari referensi konten yang bisa membenarkan niatnya. Ia membaca sebuah artikel berjudul Alasan Nabi Khidir Orang anak kecil. Nah loh, seiring niat jahat tersebut, pada hari ketiga setelah Idul Fitri, Devi tiba-tiba minggat dari rumah. Hal itu justru semakin meyakinkan Afan untuk menghabisi putrinya. Jumat malam 28 April 2023, Afan sudah mantap dengan rencananya, sementara anaknya tidur pulas. Ia menyiapkan pisau dapur yang tajam, tak lupa ia juga mengetes ketajaman dengan memotong sandal istrinya supaya ia yakin memang tajam. Sebelum eksekusi, Afan sholat subuh dulu. Lah kocak nih, ibadah jalan tapi kok masih punya niat jahat di hati. Apakah ibadah sudah tidak bisa mencegah hal ini? Sesudah itu ia datangi AZ di kamarnya kemudian meninggungnya 24 kali. AZ sempat berteriak di ujung nafas namun sang ayah tak peduli. Ia terus menikah sampai tewas. Usai Afan membersihkan pisau kemudian pergi menuju kantor polisi untuk menyerahkan diri. Bagi Afan, ini dilandasi tujuan mulia. Ia ingin anaknya merdeka dari penderitaan hidup lalu syahid, lalu masuk surga untuk selama-lamanya. Afan sendiri mengaku pernah memimpikan AZ sudah berada di surga dan itu sesuai dengan yang ia yakini. Pada akhir Desember 2023, Majelis Hakim PN Gresik memvonis Afan dengan hukuman seumur hidup, tidak ada rehabilitasi mental apalagi surga yang didambakannya.